Film ini menceritakan sebuah kondisi keluarga yang miskin di negara Korea Utara. Masalah mulai muncul ketika sang istri sedang hamil anak kedua dan mengidap penyakit. Di lingkungan mereka tinggal sangat sulit mencari obat untuk sang istri. Pada akhirnya ia harus pergi meninggalkan istri dan anaknya demi mencari obat tersebut. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi kita putar intronya. Berlatarkan di negara Korea Utara, tepatnya di daerah Hamgyong Selatan, seorang pria yang bernama Yong-soo bekerja sebagai buruh tambang batu bara. Ia juga adalah mantan sepak bola pada era tahun 90-an dan dikenal sebagian orang. Dengan ekonomi yang kurang mampu, ia harus banting tulang untuk menafkahi istri yang sedang hamil muda dan anak pertama yang bernama Kim Jun. Saat malam hari, ayah dan anak ini menuju ke rumah Sang Chul yang baru pulang dari Cina. Sang Chul lalu memperlihatkan barang-barang baru yang belum pernah Yong-soo lihat sebelumnya. Ia juga memiliki anak perempuan yang bernama Mi-sun dan seumuran dengan Kim Jun. Sang Chul lalu mengajak Yong-soo untuk minum bir yang baru ia bawa dari Cina. Yong-soo lalu melihat beberapa buku kecil yang entah apa isinya. Tapi Sang Chul mengatakan bahwa buku itu adalah salah satu buku keberuntungan dan bisa membawa berkah. Yong-soo lalu mengambil satu dan menyimpan di dalam sakunya. Keesokan harinya Yong-soo pulang lebih awal karena mendapatkan kabar bahwa istrinya sedang sakit. Ia lalu membawanya ke klinik terdekat dan sang dokter menyampaikan bahwa ia mengidap penyakit TBC. Dokter itu juga mengatakan bahwa terkhusus untuk perempuan yang sedang hamil, obat TBC semacam itu sangat sulit didapatkan. Mendengar ucapan itu, Yong-soo tak patah semangat dan berusaha mencari obat tersebut. Saat malam hari, Yong-soo keluar dan duduk di depan pintu sambil menikmati sebatang rokok. Tak lama kemudian, Kim Jun keluar dan mengajak ayahnya itu untuk begadang. Kim Jun lalu bertanya tentang kemana kita setelah mati. Ia juga mengatakan saat nanti ia telah mati, ia ingin bertemu dengan ibu dan teman kelasnya yaitu Mi-sun. Yong-soo mendengar ucapan anaknya itu hanya bisa tersenyum. Di lain tempat, Song Chul, istri dan Mi-sun sedang menonton TV. Beberapa saat kemudian, seseorang datang dengan membawa sejumlah polisi. Diketahui bahwa Sang Chul telah berkhianat dengan orang Korea Selatan dan menyelundupkan barang-barang ilegal dari Cina. Keesokan harinya, Yong-soo ke rumah Sang Chul untuk melihat keadaan mereka. Tapi Song Chul, istri beserta anaknya itu telah pergi dibawa oleh orang tersebut. Singkat cerita, Yong-soo pulang ke rumah dan mendapatkan istrinya yang terbaring lemah saat sedang membuatkan makan siang. Yong-soo saat itu memarahinya dan mengatakan untuk tetap istirahat dan tak perlu repot-repot untuk membuat makanan. Keesokan paginya mereka sedang memakan hidangan lezat yang dibuat oleh Yong-soo. Kim Jun sangat senang dan mengatakan bahwa mereka sangat jarang memakan makanan seperti ini. Kim Jun lalu menyisahkan tulangnya dan ingin memberikan anjing kesayangannya. Namun anjingnya menghilang entah kemana. Ia lalu mempertanyakan kepada ayah dan ibunya. Mereka berdua hanya bisa duduk dan terdiam. Yong-soo melakukan itu karena telah kehabisan uang sedangkan istri dan anaknya harus makan. Kim Jun lalu menangis dan sadar bahwa makanan lezat yang ia makan adalah anjingnya sendiri. Kim Jun yang saat itu kecewa kepada ayahnya memuntahkan makanan dari mulutnya dan bergegas lari meninggalkan mereka berdua. Singkat cerita, Yong-soo berhenti bekerja sebagai buruh tambang batu bara. Ia juga menjual TV bekas di pasar dan membeli kebutuhan dapur. Yong-soo lalu memberitahukan kepada istri dan Kim Jun bahwa ia akan pergi ke Cina untuk mencari obat. Tiba saat Yong-soo akan pergi dan terjadi percakapan singkat antara ayah dan anak. Saat itu Kim Jun telah menerima keadaan dan memaafkan perbuatan ayahnya. Yong-soo lalu menyampaikan bahwa Kim Jun harus menjaga ibunya dengan baik dan sebagai gantinya ia akan dibelikan bola dan sepatu baru. Singkat cerita, Yong-soo diam-diam menyeberangi sungai Doman, yaitu perbatasan antara Korea Utara dan Cina. Ia lalu dikagetkan oleh orang mati yang telah tertembak. Ia juga bertemu dengan seseorang yang ingin menyeberangi sungai tersebut. Namun mereka ketahuan dan bergegas berlari. Untung saja Yong-soo dapat bersembunyi di balik rawa-rawa. Beberapa saat kemudian ia telah tiba di Cina. Di sana ia bekerja sebagai buruh pengangkut kayu. Awalnya Yong-soo tidak mengalami masalah sehingga suatu hari polisi datang untuk menangkap para pekerja ilegal. Yong-soo dan beserta pekerja lainnya berusaha untuk kabur dan terjadilah kejar-kejaran. Bahkan uang yang selama ini ditabung dalam tas kecil terjatuh dan dia tak bisa mengambilnya. Saat beberapa dari mereka berhasil bersembunyi, tiba-tiba seseorang pria datang menemui Yong-soo dan teman-temannya. Dia menawarkan pekerjaan di sebuah pabrik. Yong-soo dan lainnya menyetujui permintaan pria tersebut untuk dapat bertahan hidup.
Di lain tempat, penyakit sang istri semakin parah dan memberikan cincin pernikahannya kepada Kim Jong karena jari-jarinya semakin membengkak. Keesokan harinya, Kim Jong yang baru pulang dengan membawa makanan mendapatkan ibunya telah meninggal dunia. Suasana berubah menjadi sedih di mana air mata membanjiri wajah Kim Jong. Ia sangat menyesal karena tak bisa menepati janji ayahnya untuk menjaga sang ibu. Kembali ke Cina, mereka lalu dibawa ke dutaan besar Jerman di Shenyang yang melindungi warga Korea Utara. Di tempat itu, Yongsu bertemu dengan salah satu orang yang bekerja di tempat tersebut. Saat itu, Yongsu belum tahu kalau istrinya telah mati, meminta untuk dipulangkan saja karena ingin pulang menemui sang istri dan anaknya. Tapi karyawan itu tak membiarkannya pergi karena Yongsu akan ditangkap oleh agen biro Cina jika keluar dari kantor tersebut. Yongsu tak peduli dengan orang itu dan cepat-cepat keluar dari sana. Namun teman-temannya berusaha untuk menahan Yongsu agar lebih bersabar. Kim Jong yang saat itu tinggal sendirian di rumah memutuskan untuk menyusul ayahnya di Cina. Kini Kim Jong sudah berada di rel kereta api Jongseong dan tanpa sengaja ia melihat Mi-sun yang kini menjadi gelandangan karena ayah dan ibunya telah mati. Kim Jong mengajak Mi-sun untuk ke Cina mencari ayahnya. Dengan bantuan bocah kecil, ia sudah berada di tengah-tengah rawa. Bocil itu lalu meminta semua uang yang dimiliki Kim Jong. Namun Kim Jong menolak dan polisi lalu menemukan mereka dan ditangkap. Mereka lalu dibawa ke tempat para pekerja paksa sebab mereka dianggap sebagai pengkhianat Korea Utara. Kim Jong lalu mencari kulit tikus untuk menutupi luka yang ada di bahu Mi-sun. Di lain tempat, Yongsu saat itu sudah bekerja dan mendapatkan gaji. Ia membeli obat yang dibutuhkan istrinya. Ia juga menyuruh orang di Korea Utara untuk mengirimkan sedikit uang. Saat ingin kembali ke Korea Utara, ia baru mendapatkan kabar bahwa istrinya telah meninggal dunia dan anaknya sedang berada di tempat pekerja paksa. Mendengar itu, Yongsu sangat terpukul dan sangat menyesal telah meninggalkan keluarga kecilnya. Di Korea Utara, Mi-sun kini semakin melemah akibat luka yang ada di bahunya. Beberapa saat kemudian, polisi lalu menyuruh Kim Jong untuk membersihkan sepedanya. Ia lalu mengajak Mi-sun untuk menaiki sepeda milik polisi tersebut. Namun sesuatu hal yang tak terduga, Mi-sun tak bisa bertahan lebih lama lagi dan hidupnya pun berakhir. Singkat cerita, para penjaga disuap oleh maklar agar Kim Jong dibebaskan dan dibiarkan untuk menyeberangi perbatasan. Tiba di Cina, ia telah menerima telepon dari ayahnya. Di situ mereka membicarakan kematian ibu Kim Jong. Ia meminta maaf karena tak bisa menjaga amanah sang ayah. Sang ayah juga memberitahukan bahwa kini ia akan dikirim ke Mongolia dan akan bertemu dengan Kim Jong di sana. Di hari berikutnya, Kim Jong dan 3 wanita diantar ke perbatasan Mongolia untuk bertemu keluarga mereka. Salah satu wanita tersebut memiliki gangguan jiwa. Mereka lalu disuruh untuk berjalan sampai mendapatkan kawat pembatas. Saat di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh polisi Cina dan mempertanyakan kemana mereka akan pergi. Wanita gila itu lalu ketakutan melihat senjata para polisi tersebut dan ia lalu berteriak histeris. Akibat tingkahnya, 3 wanita tersebut ditangkap dan Kim Jong berhasil kabur dan melewati kawat pembatas. Kembali kepada Yongsu yang sudah berada di bandara, tapi ia harus ditahan karena telah dicurigai membawa obat-obatan terlarang. Padahal itu hanya obat milik almarhum istrinya. Ia pun harus menginap sampai kasus itu selesai. Kini Kim Jong sudah berada di tanah yang tandus. Ia terus bertahan hidup dan sudah berjalan sangat jauh. Saat malam hari, ia mengingat semua kenangan-kenangan bersama ibu dan Mi-sun. Singkat cerita, kasus Yongsu telah usai dan ia sudah berada di Mongolia. Dan betapa mengagetkannya, ia bertemu dengan Kim Jong dalam keadaan sudah meninggal dunia akibat rehidrasi. Ribu-ribu penyesalan yang dirasakan oleh Yongsu tak merubah keadaan. Ia lalu menangis histeris di dekat pemakaman anaknya. Film pun tamat.